Rupiah, Pak, kita lihat pelemahan rupiah di hari ini cukup dalam, gitu, cukup signifikan. Apakah Anda sendiri melihat gitu, masih sulit bagi rupiah untuk menyentuh kembali level 14.900-nya atau mungkin ada peluang untuk bisa naik begitu ke 15.500 rupiah per $1 Amerika Serikat? Sebenarnya kalau dari sisi fundamental ini sebenarnya nggak terlalu banyak alasan ya tapi ini sebenarnya dari sisi domestik untuk melihat rupiah melemah lebih jauh lagi. Cuman hanya saya pikir karena around the corner kan sebenarnya Fed rate yang udah signaling dan market konsensus juga menunjukkan adanya kenaikan sebesar 25 basis, sehingga balik menjadi pertanyaan tadi lagi tuh, apakah memang gap diferensial yang semakin mengecil itu apakah cukup untuk menjaga keseimbangan rupiah atau tidak ya, paling tidak secara jangka pendek. Karena juga kalau misalnya kita lihat dari sisi satu lagi kan sebenarnya kalau manajemen equilibrium jangka pendek itu juga terbentuk daripada current account kan. Sejauh ini kan current account kita masih surplus sehingga tidak perlu banyak dolar disediakan untuk memfinance daripada current account. Tapi masuk trade balance terakhir kita sebenarnya trade balance-nya surplusnya itu udah menyusut gitu, sehingga ditakutkan bahwa current account ini mungkin di dalam bulan ke depan akan berubah dari surplus menjadi defisit. Nah, kalau misalnya udah muncul defisit ini kan perlu dibiayai dengan adanya capital inflow. Kalau misalnya exchange rate-nya nggak favorable, biasanya capital nggak mau masuk gitu, sehingga akhirnya ya jadi chicken and egg gitu ya. Jadi nanti akan mendorong exchange rate menjadi melemah gitu. Nah, itu yang sekarang mungkin masih diamati oleh para investor, apakah memang kita secara jangka pendek sebenarnya supply demand daripada dolar kita masih bisa mempertahankan di level 15.000 atau tidak. Begitu, tapi kalau kita lihat memang pelemahan rupiah ini juga bukan karena penguatan dari dolar Amerika Serikat ya Pak Chandra. Nah, tapi apakah mungkin bagi rupiah ini bisa menyentuh 15.500-nya? Tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini? Rasanya sih kalau 15.500 masih ada peluang ya. Jadi terutama kalau misalnya Fed benar-benar menaikkan tingkat bunganya kembali 25 basis, dan kemungkinan kalau misalnya BI tidak respons ya atau tidak memberikan suatu signaling yang confirming bahwa mereka akan mempertahankan exchange rate, mungkin karena jaraknya nggak terlalu jauh sih, saya pikir sekarang aja kita udah di 15.100 lebih gitu ya, ke 15.500 sih sebenarnya nggak terlalu jauh, dan possibility itu tetap ada sih. Baik, Pak Chandra, lalu proyeksi Anda terhadap pergerakan yield SBN 10 tahun, rupiah dan juga IHSG ini hingga akhir tahun ini akankah seperti apa? Apakah capital inflow nanti di kuartal ketiga lalu juga kuartal keempat akan terus bertambah atau seperti apa Pak Chandra Anda melihat? Dengan syarat kalau misalnya memang ada stability bisa dijaga di exchange rate, harusnya sih investor asing sih masuk saya pikir ya, karena terus terang aja kalau misalnya kita lihat bond yield kita yang 10 tahun di sekitar 6,2 6,3, harusnya relatively cukup atraktif, karena di negara-negara ASEAN yang lain yieldnya kayaknya nggak setinggi itu gitu ya. Jadi dari sisi bonds market mungkin akan maintain mungkin di sekitar 6%-an sampai akhir tahun. Di equity juga kita lihat valuation wise kita masih cukup menarik, PE kita masih di sekitar 12,8, region mungkin running about 13 lebih sampai 14. Jadi harusnya, dan fundamentalsnya relatively kalau kita lihat 2 bulan belakangan ini signaling daripada early indicators itu menunjukkan traction yang cukup baik untuk masuk ke second half. On top of that sebenarnya dengan turunnya harga-harga komoditi termasuk oil price sebenarnya menjamin inflasi rendah dan menjaga purchasing power, sehingga memang banyak alasan bahwa growth itu sebenarnya ada, fundamentals itu cukup baik, sehingga harusnya theoretically memang investor asing sih harusnya masuk dengan syarat bahwa memang stability daripada exchange rate itu bisa dijaga.